Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan salawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau menyertai kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Raya Hubbul Watan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja Anda berada. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kitab Ulumul Quran yang akan disampaikan langsung oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI. Insyaallah kajian akan berlangsung hingga tiba waktu syuruk, dan agar lebih berkahnya marilah kita bersama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabina wa rasulina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa qala ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur, ila akhiril ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala hakadha unzilat inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu, rawahul Bukhari wa Muslim, amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin kaum muslimin muslimat, jamaah sholat subuh yang ada di Masjid Raya Hubbul Watan dan segenap pendengar Pro RRI 1 Mataram yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan Senin subuh yang penuh barokah ini, tanggal 12 September 2022 Miladiyah bertepatan dengan 15 Safar 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat sehat, nikmat sempat dan terutama dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan ini senantiasa kita berharap akan terus tercurahkan kepada kita semua, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh energi yang kita miliki, totalitas kesempatan yang kita dapatkan akan kita gunakan untuk jalan kebaikan, bil khusus untuk li'ilai kalimatidin, li'ilai kalimatillah, untuk menghidupkan syiar-syiar agama Islam ini. Mudah-mudahan kita selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala harapan dan doa tersebut. Amin ya Rahman ya Rahim. Al-muslimun, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertunda satu pertemuan sebelumnya karena kondisi kami saat itu tidak memungkinkan. Jadi dalam hal ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan makna turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, makna 7 huruf.
Ini juga materi ini kami kaitkan dalam satu rangkaian ya, pembahasan terkait dengan diskusi ilmiah, apakah Al-Quran mengandung segala-galanya atau tidak. Memang banyak perdebatan, ada yang mengatakan betul Al-Quran mengandung segala-galanya, seluruh totalitas aspek kehidupan manusia yang harus dikaji oleh mereka, sehingga Al-Quran ini dijadikan masodir, dijadikan maroji, ya, sumber referensi yang pertama dan utama bagi umat Islam. Ada juga yang mengatakan tidak, Al-Quran tidak mengandung segala-galanya, yang ada masih berupa cakupan, masih berupa kaedah-kaedah umum sifatnya. Ada yang disebut secara detail oleh Al-Quran, tapi lebih banyak yang disampaikan secara umum, dan bahkan ada yang terkesan dilupakan atau terlupakan. Nah, dengan keterbatasan ilmu yang kami miliki, kami katakan bahwa terlepas dari dua perdebatan itu, ya, tapi paling tidak kita ingin memiliki keyakinan yang kuat, yang kokoh para jamaah mustamin mustamiat, bahwa bagaimanapun kitab suci Al-Quran ini merupakan kalamullah yang tentunya bukan dibuat oleh manusia, apalagi sekedar atau ukuran kemampuan kita yang biasa ini. Bahkan Al-Quran sebagai kalamullah ini dibandingkan dengan seluruh produk kalam, seluruh hasil pemikiran manusia manapun, hingga Rasulullah sendiri pun tidak akan mampu menyamainya. Pernah kita sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, misalnya dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, ketika misalnya pembahasan mengenai satu bab saja, hadis itu loncat-loncat kesannya, berbeda-beda. Ada yang menggunakan redaksi yang panjang, misalnya pembahasan mengenai niat misalnya di bab awal, ada yang panjang hadisnya, ada yang pendek, ada yang menengah, dan kadang-kadang terkesan sangat berbeda jauh. Nah, sedangkan Al-Quran ini dalam satu pembahasan, dalam satu surah, itu sangat luar biasa. Dari segi lahan, dari segi suara, dari segi kiroahnya, sungguh bisa menjadi mukjizat yang luar biasa. Makanya di dalam kaedah orang menjadi imam, ya, sangat dianjurkan siapapun yang menjadi imam dipersilahkan dalam Islam. Ini makanya totalitas ajaran Islam ini luar biasa para jamaah. Jadi sangat egaliter bahasa orang sekarang, sangat adil agama Islam ini. Yang menjadi imam itu tidak mesti pejabat. Kalau dia tidak memiliki bacaan yang benar, kalau dia akan membaca Al-Quran merusak makna, ya, tidak mesti harus orang yang memiliki kekayaan tinggi. Boleh orang miskin, boleh orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi wawasan agamanya mendalam, bacaannya, qiraahnya luar biasa, bisa membuat orang khusyuk dalam beribadah. Bahkan ketika menyebut ayat azab, ayat-ayat menyangkut tentang ancaman Allah kepada manusia, bisa membuat orang menangis. Itu sangat dianjurkan menjadi imam. Itu hebatnya ajaran Islam. Dan kalau kita tanya orang barat, dalam konteks egaliter semua manusia ini memiliki hak yang sama, sangat setuju dan nilai ini luar biasa diakui. Loh Pak, tapi bolehkah misalnya menteri atau hatta presiden di sebuah negara, dia alim, di samping dia juga menjadi penguasa, dia kaya, oh lebih-lebih kalau bisa seperti itu. Tapi poinnya dia di depan itu bukan karena menjadi penguasanya, tidak, tapi karena kealimannya, mendalamnya ilmu dan qiraahnya yang bagus. Nah, ini yang perlu kita camkan bersama, sehingga sekali lagi para jamaah dirahmati Allah, ini merupakan salah satu kehebatan kitab suci Al-Quran. Nah, karena dia sebagai kalamullah, memang panjang perdebatannya. Apakah dia makhluk atau apakah kalamullah ini bukan makhluk? Panjang. Dalam sejarah itu hampir berdarah-darah para jamaah. Banyak para alim ulama saat itu, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, pernah menjadi korban penguasa Khalifah Abbasiyah pada saat itu, kalau tidak salah namanya Al-Mutawakkil, yang berpandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sekali lagi, Al-Quran adalah makhluk. Semua imam dipaksa mengatakan atau berkeyakinan semacam itu, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Namun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, hampir secara umum mengatakan tidak semacam itu. Al-Quran tidak dikatakan makhluk.
Karena yang namanya makhluk ini ma siwa al-khaliq, semua apapun di luar dari zat sang pencipta, dan makhluk itu ada ya setelah diciptakan oleh pencipta. Sedangkan pencipta itu sendiri adalah wal awal wal akhir, yang paling awal dan paling akhir. Al-Quran di mana posisinya? Hampir mereka mengatakan, ya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ingat bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, makna Ahlussunnah wal Jamaah jangan kita pahami juga sepele. Seperti, mohon maaf juga, beberapa waktu lalu kami pernah diwawancarai karena ada kejadian, kalau kita sebut di daerah Lombok Tengah katanya ini, mana di Lombok Tengah ini? Ya, ada orang yang merobek-robek kitab tafsir ya, kitab tafsir Ibnu Katsir, kemudian beberapa kitab lainnya yang selama ini dianggap rujukan di pondok pesantren yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah dalam makna yang luas ya. Kemudian dikatakan, wah ini yang menyebabkan orang terpecah belah, tidak mau merujuk ke kitab suci Al-Quran yang asli, ini kan produk manusia, apa bedanya saya dan Ibnu Katsir, apa bedanya saya, ini akhirnya dibakar ya. Yang ditanya oleh salah seorang profesor yang mewawancarai tiang terkait masalah itu, terutama kaitannya dengan makna agama ekstrim ya, beragama secara ekstrim, beragama secara menengah, tawasud, dan makna apa dengan bid'ah itu seperti itu. Singkatnya, dalam perjalanan panjang tiang katakan yang terakhir saja, karena pembahasan kita 7 huruf ini bagian dari kehebatan Al-Quran. Yang katakan mari kita lihat analisis sejarah makna bid'ah. Jadi beragama ini, memahami agama Islam ini tidak melihat baca satu kitab terus itu kita anggap paling benar. Orang yang merobek dan membakar ya tafsir Ibnu Katsir, dia juga itu mengambil kesimpulan dari ulama yang dipegangi. Demi Allah yang yakin itu, demi Allah wabillahi, karena ada ulama yang berpendapat seperti itu dia pegangi, sehingga berarti dia kan berlomba-lomba mengikuti ulama pegangannya. Lah orang yang mempercayai Ibnu Katsir, ayo coba ulama yang mengatakan terakhir tadi, yang mengatakan ini bid'ah, mana kedalaman ilmunya Ibnu Katsir? Silakan dilomba-lombakan kalau dia mampu. Makanya para jamaah hadirin hadirat ya, kita beragama ini jangan cepat merasa diri hebat. Belajar satu kitab, tahu satu bahasa, merasa diri paling hebat. Subhanallah. Termasuk sebuah istilah. Jujur saja Bapak Ibu, sila secara ilmiah mari kita belajar lebih mendalam. Kata bid'ah, silahkan pelunggu buka makna bid'ah dalam masa-masa 100 tahun pertama Islam. Bagaimana penerapannya dan para sahabat 4 ya, ulama salaf yang sering kita sebut-sebut merujuk ke sana dengan masa-masa perkembangan Islam yang sangat luar biasa, terutama daerah atau dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Adakah mereka dengung-dengungkan kata bid'ah yang begitu besar dibandingkan kita hari ini? Coba. Hasil penelitian tiang sementara tidak sedahsyat, tidak sekaku makna itu seperti yang terjadi hari ini. Terus terang saja tidak. Loh, kenapa Bapak berani mengatakan begitu? Satu saja. Ya, Al-Khulafa Rasyidun Khalifah ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengumpulkan umat Islam melaksanakan sholat taraweh 20 rakaat. Karena zaman Rasul beliau tidak pernah ya secara terbuka mengajak orang untuk taraweh seperti yang kita lakukan hingga hari ini. Tapi melihat kemaslahatan para jamaah, Umar bin Khattab mengumpulkan, dan bahkan rakaatnya dibuat menjadi 20. Coba. Ada yang bertanya, loh Umar kok berani Anda begini? Apa jawaban beliau? Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu ya yang ini yang saya lakukan. Kalau mau ikut, kalau enggak ya udah, enggak usah banyak komen, kasarnya begitulah kan, kurang lebih begitu. Jadi mana bid'ah di era generasi Islam awal para jamaah itu tidak sekaku seperti sekarang yang dipahami oleh sebagian orang. Jadi waktu itu sangat netral dia. Mohon maaf, sekali lagi sangat netral. Apa arti netral? Jadi dimungkinkan bisa iya bisa tidak. Tergantung apakah itu akan merusak akidah, akan bawa kemaslahatan atau tidak. Itu contoh Umar. Kemudian berikutnya Khalifah Utsman bin Affan. Yang kita bicara hari ini ulumul Quran para jamaah. Beliau terkenal melakukan penulisan ulang kitab suci Al-Quran yang dikenal berikutnya menjadi Rosam Al-Utsmani.
Zaman Rasulullah tidak dilakukan semacam itu. Semua orang menulis wahyu di hadapan Rasulullah. Terutama yang menjadi tokohnya, maestronya adalah ya sahabat Zaid bin Thabit misalnya, dan beberapa sahabat yang dianggap bagus tulisannya, dhabit, kuat hafalannya, menulis wahyu di hadapan Rasulullah. Nah, memang ada bedanya, kita akui. Di zaman Rasulullah penulisan wahyu itu dimungkinkan ya dalam sab'atu ahruf, yang ini kita bahas sekarang, dalam 7 macam, ya secara umum adalah huruf, tapi di sini banyak penafsirannya nanti ya. Jadi 7 macam huruf, 7 macam bacaan. Sedangkan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan itu pada saat itu di Al-Quran hanya dalam 1 huruf saja, 1 logat saja, yaitu langgam Quraisy hingga saat ini. Kalau kita maknai bid'ah ini para jamaah, subhanallah, ini lebih bid'ah sebenarnya. Zaman Ali bin Abi Thalib, dan satu yang pasti, pada masa-masa ini Al-Quran hampir tidak berharokat secara utuh seperti yang kita terima sekarang. Namun pada masa akhir pemerintahan Ali bin Abi Thalib, ya ada kejadian-kejadian orang salah membaca Al-Quran, salah membaca harokatnya, dan menimbulkan arti yang berbeda jauh. Akhirnya Abu Al-Aswad Ad-Du'ali ya diperintahkan, atau bahkan merintahkan orang lain juga, ya orang yang paham dalam hal ini, untuk memberikan harokat dalam Al-Quran. Bahkan ada diberikan titik, kemudian diberikan baris, sehingga menjadi seperti sekarang lah. Ada juga kemudian percetakan di mana di Indonesia dikasih Asmaul Husna, dikasih apa lagi itu ya. Ini kalau kita pikir bid'ah, ya bid'ah sebenarnya, karena Rasul belum melakukan, tapi ada kemaslahatan di situ. Termasuk, mohon maaf, misalnya kalau bicara agak ekstrim lagi, apakah Bapak Ibu yakin Mekah Madinah ya bentuk fisiknya hari ini sama dan periode Rasulullah dulu? Yang yakin seyakinnya ya Masjidil Haram tidak berkeramik seperti sekarang ini warna putih. Masjid Nabawi tidak ada payungnya kan, kebuka ada payungnya kalau malam apa siang itu. Ya, ada payungnya yang luar biasa canggih itu ya. Jadi kalau apa ya, biar tidak panas kebuka dia, kalau lagi tidak terlalu diperlukan payungnya kembali ke awalnya. Dan keramiknya juga luar biasa, marmernya ya. Kalau siang itu kita sholat asar itu panas minta ampun. Yang yakin zaman Rasulullah tidak seperti ini. Tapi ada mengatakan, ini kan dunia Pak, masalah keramik. Ya oke lah, anggaplah dunia. Tapi yang tadi gimana? Sholat taraweh. Kemudian berikutnya perkembangan ilmu pengetahuan para jamaah. Kalau bid'ah ini mengekang kreativitas, ijtihad para ulama saat itu, mengapa mereka mau belajar agama-agama al-ulum al-aqliyah di samping an-naqliyah? Jadi ilmu-ilmu yang menyangkut rasionalitas seperti apa? Filsafat, ilmu fisika, ilmu astronomi perbintangan, ilmu optik, kemudian juga matematik seperti Al-Khawarizmi. Mereka belajar ke non-muslim, tidak berpikir ini muslim yang punya apa non-muslim. Tidak ada yang membatasi kreativitas mereka. Tidak ada dalam tanda kutip maaf bid'ah di depan mata mereka. Yang penting ini bermanfaat buat umat Islam. Lillah kalimatiddin, umat Islam ini harus tampil jadi umat yang cerdas, jangan jadi umat yang bodoh. Jangan hanya pintar sholat saja tapi tidak paham dunia ini. Padahal dunia akhirat ini disuruh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ternyata mulai dari para sahabat 4 ini juga sampai 1258 di akhir pemerintahan Abbasiyah, maju umat Islam ini. Orang Eropa belajar ke Islam. Bahkan universitas pertama berdiri di dunia, yaitu Universitas Al-Azhar di Mesir. Berbanggalah pelungguh yang pernah kuliah di Al-Azhar Mesir. Lupa tetangga tiang ada di Azhar juga, di mana namanya? Di Turide Pak. Alhamdulillah, yang namanya kita kuliah selama bagus, ilmu baik semua, ilmunya Allah semua. Oke, lebih-lebih yang aslinya di Mesir sana. 100 tahun berikutnya baru berdiri Sorbonne di Prancis, Universitas Sorbonne di Prancis. Subhanallah. Tetapi belakangan ini menjadi berkembang kata-kata ini, yang sampaikan, mohon maaf ya, kembali ke itu lagi. Belakangan ini awal periode 20 dan menyebarnya itu di Arab Saudi.
Tidak belajar makanya sejarah, mohon maaf saja. Makanya akhirnya mari kita lihat kapan mulai merebak kata-kata ini dan sampai kaku dipakai umat Islam. Akhirnya tega dia membakar karya-karya ulama dulu yang luar biasa itu. Ilmunya pada yakin yang bakar tidak seberapa, berani yang sumpah. Bukan yang juga merasa sombong, tidak. Kita yang pribadi jauh kita dari Ibnu Katsir, tapi tidak berani mengatakan Ibnu Katsir ini jelek, tidak berani mengatakan Ibnu Katsir ini bodoh, tidak berani menghina karya Ibnu Katsir, tidak berani. Subhanallah. Nah makanya perlu yang kita belajar ya secara komprehensif atau menyeluruh. Nah para jemaah dirahmati Allah, kembali ke persoalan kita tentang kehebatan Al-Quran. Salah satu sisi lain yang belum kita bahas ya, dan ingin menegaskan kembali bahwa Al-Quranul Karim ini turun dalam 7 huruf. Ada sebuah hadis yang perlu yang sampaikan dari Ibnu Mas'ud ya, di dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran ini di halaman 159 disebut Ani bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol kanal kitabul awal yanzilu min babin wahid wa ala harfin wahid wa nazalal qur'anu min sab'ati abwabin ala sab'ati ahruf. Dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kitab-kitab samawi yang lain ya, tidak hanya Al-Quran tetapi ada ya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, ada Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, ada Injil kepada Nabi Isa alaihissalam ya, itu turun semuanya min babin wahid, turun dalam bentuk ya atau dalam membahas hanya satu bab saja, wa ala harfin wahid, dalam satu huruf saja atau dalam satu bahasa saja, dalam satu dialek saja. Wa nazal Quran min sab'ati abwab, sementara Al-Quran itu turun ya dalam bentuk 7 bab dan 7 huruf. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ditanya hari ini lebih banyak mana angka 7 dan angka 1? Tentu jawabannya angka 7. Anak SD yang diajar calistung, membaca, menulis, menghitung pasti menjawab lebih banyak angka 7 dan angka 1. Artinya apa? 1 itu dibanding dengan 7 kali kelipatannya. Maka makna zohirnya apa Bapak Ibu? Tanpa kita melupakan keistimewaan kitabullah yang lain, Al-Quran ini memiliki 7 keistimewaan dibanding kitab-kitab suci yang lain. Dari segi apa? 1, dari segi babnya, kajian pembahasannya yang sangat luas. Sekali lagi ini hadis sahih. Kitab suci yang lain Bapak Ibu 1 pembahasannya. Al-Quran ini 7. Nah kita yang memiliki Al-Quran ini harus bangga dengan itu. Maka diharapkan kita rajin membacanya, mentilawahkannya, mengkajinya. Jangan mengkaji 1 bab sudah menyalahkan orang sudah hatam 7 bab tadi, menganggap bodoh beliau. Subhanallah, takut kualat ya kita. Tolong mari kita luruskan pemahaman kita. Kemudian kitab suci yang lain Bapak Ibu itu 1 huruf atau 1 dialek saja. Nah, pernah yang baca Bapak Ibu ya, ada orang mengkritik tentang Nabi Isa. Kok Nabi Isa ini diklaim oleh orang Romawi, oleh orang Eropa? Kok beliau kalau digambarkan fotonya itu seperti kayak kebiru-biruan, maaf penglihatan beliau. Pertanyaannya Pak, apakah Nabi Isa ini wajah Eropa atau wajah Timur Tengah gitu ya? Bagaimana ini? Ini menarik pertanyaannya. Loh kenapa Anda tanya begitu? Kan wajah Timur Tengah umumnya apa? Biji matanya agak coklat kehitam-hitaman kan kayak kita di Indonesia ini kan, dari matanya aja, dari hidungnya gitu ya, dari penglihatan. Loh kalau orang Eropa bagaimana? Orang Eropa kan ke biru-biruan. Lah terus di foto, di gambar gimana? Ya itu, kok kelihatan Nabi Isa ini lebih mirip wajah Eropanya dari wajah Timur Tengahnya gitu ya. Ya pintar juga pertanyaan ini. Yang tanya, ada nggak videonya atau WA fotonya beliau? Ya enggak ada kan Pak, kan beliau enggak punya WA sama itu. Ya. Coba Bapak Ibu begini, memang ada anggapan oleh orang-orang yang mengklaim bahwa Nabi Isa itu berbahasa Roma. Roma itu lebih mirip ke Eropa, lebih udah Eropa begitu ya, seperti itu.
Nah, ternyata Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada juga orang tertentu yang alergi dan Ibnu Taimiyah dan merasa oh itu imam saya. Tapi kalau tiang pribadi, ya itu imam kita juga Ibnu Taimiyah ini. Ada sementara orang mengklaim itu imam saya, itu Ibnu Taimiyah. Ya, karena beliau itu mengikuti fahamnya Imam Ahmad bin Hambal. Yang mana sih Ahlussunnah wal Jamaah, Pak? Ya, Anda bermazhab Abu Hanifah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Imam Malik Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah, Ahmad bin Hambal Ahlussunnah wal Jamaah. Semua kita sama. Ya, walaupun beda mazhab fikih. Nah, kembali ke tadi, kata Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih liman baddala dinal masih. Jadi jawaban yang benar bagi orang yang telah merubah ya din al-masih, agama ya Isa alaihissalam, yang dibawa oleh Isa alaihissalam maksudnya. Apa kata beliau? Umumnya, jadi yang benar bahasa ya Nabi Musa dan Nabi Isa itu adalah berbahasa apa? Arab atau Mandarin? Ya, berbahasa Ibrani. Ibrani bahasanya. Jadi bahasa Ibrani beliau ini, dan bukan berbahasa Yunani, dan bukan bahasa Suryani. Nah, terutama Yunani ini sudah masuk Eropa. Ya, terutama sudah masuk Eropa. Nah, Ibrani inilah bahasa ya di wilayah itulah, di sekitar Timur Tengah, ya di daerah ya nabi-nabinya Bani Israel inilah. Ya, di daerah Yerusalem dan sekitarnya. Ini kan termasuk wilayah Asia. Nah, jadi kalau ada orang mengklaim bahwa beliau ini orang Eropa, ya berdasarkan pendapat dari Ibnu Taimiyah salah total. Beliau bukan berbahasa Yunani, tetapi beliau berbahasa Ibrani. Nah, kaitannya dengan sekarang sahabat wahrub, para jamaah yang dirahmati Allah. Tinggal 10 menit. Ya, terkait dengan sekarang Al-Qur'an dengan 7 bahasa. Memang di sini beda pendapat para ulama. Namun sebelum yang sampaikan ini, kata 7 itu sendiri ya memang mengandung misteri yang luar biasa di dalam agama Islam. Sekali lagi angka 7, kata 7. Nah, makanya Imam Ghazali, bapak-bapak, ibu-ibu ya, ingin melihat perkembangan kejiwaan manusia itu dari kelipatan 7 tahun umurnya. Anak umur 0 sampai 7 tahun secara umum disebut anak-anak begini kejiwaannya. Masuk 7 tahun berikutnya, 2 kali 7 berapa? 14, atau anak remaja begini kejiwaannya. Masuk tahun ketiga, ya 7 kali 3 21, ya masuk mau menjelang dewasa begini kejiwaannya, dia bisa menikah. Masuk tahun 7 berikutnya sampai ke umur 70 tahun begini sifat-sifatnya. Jadi rupanya beliau melihat angka 7 ini angka luar biasa. Ini menurut versi Imam Ghazali rahimahullah. Yang kedua, para jamaah, versi Al-Quran. Surah pertama yang ada di mushaf kita meskipun bukan pertama turun, surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah kalau pelunggu buka ya mengkaji, ingin tilawah Al-Quran dari awal, surat pertama adalah Al-Fatihah, yang berarti apa? Pembuka. Dan sangat istimewa Al-Fatihah ini. Ya, sehingga dia disebut sebagai Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, kata Rasulullah. Tidak sah sholatnya seorang hamba muslim, mukmin, kalau tidak dalam sholatnya itu membaca Fatihatul Kitab, ya suratul Fatihah. Ada 7 ayat yang diulang-ulang di sana. Kemudian yang ketiga, para jamaah, tentang kata 7 ini yang memiliki kelebihan. Ya, yang sebut misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Jadi menurut penelitian para ulama yang mendalami bilangan angka dalam Al-Qur'an, angka yang pertama disebut di dalam Al-Qur'an sebelum angka-angka yang lain itu adalah angka 7. Ya, ini terdapat dalam Al-Baqarah ayat 29. Huwallahu alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim.
Dialah yang menciptakan kepada kalian, menciptakan kamu seluruh yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah beristiwa menuju kepada langit dan menjadikan langit ini sab'a samawat, menjadi 7 lapisan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi bilangan yang pertama ada itu adalah angka 7. Ya, sebelum nanti ada yang lain-lainnya. Sebelum jumlah bulan dalam Al-Qur'an misalnya dalam Taubah itu kan itu ada berapa? Ya, ada 12 bulan misalnya. Ya, dan 4-nya adalah arbatun minha arbatun hurum, 4-nya haram. Tapi angka 7 sebelum menyebut angka 12, angka 4 semacam itu. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, yakni kata atau yang akan kita tuju di hari kebangkitan kelak. Kalau yang beramal baik akan mendapatkan surga. Berapa jumlah surga? Ada berapa tingkatan? Ada 7 menurut ulama. Tingkatan tertinggi adalah Firdaus. Ya, misalnya dalam akhir surat Kahfi itu. Ya. Jadi disebut surga Firdaus di sana. Ada di akhir surat Al-Kahfi itu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbuat keburukan, maka tempat kembali singgah kita adalah neraka atau an-nar. Dalam surat Al-Hijr jelas disebut laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maksum. Jahanam ini punya 7 pintu, dan setiap pintu ini punya tipe, punya model siksaan masing-masing yang tidak kalah mengerikan. Neraka itu ada 7 tingkatannya, jahanam itu punya tingkatan juga. Ada 7 pintu di situ. Setiap pintu itu ada siksaannya masing-masing. Subhanallah. Kembali ke tadi, angka 7 ini luar biasa. Dan yang berikutnya yang menjadi luar biasanya adalah Al-Qur'an disebutkan seperti tadi 7 turun dalam 7 bahasa atau dalam 7 huruf atau dalam 7 dialek. Nah, al-mukarramun dirahmati Allah, di sini terdapat perbedaan para ulama. Mana yang 7 tersebut? Nah, di sini terdapat penafsiran zahaba aktsarul ulama ila annal murada bil ahrufi as-sab'ah sab'u lugatin min lugatil arafil ma'nal wahid. Jadi bahwa yang disebut dengan 7 huruf ini yaitu adalah apa? Ada 7 bahasa dari bahasa Arab ya dalam mengungkapkan sebuah makna dari satu kata, tapi sama maknanya. Kalau kita misalnya di Lombok ini, ya mohon maaf saja, ada beberapa kata yang salah dipahami oleh orang luar. Loh, Bapak mau pergi kemana? Sebelum menyeberang ke Padang Bayi Bali, Tiang mau pergi ke Lembar Pak katanya. Loh, ada uang di bawah? Ada 7 lembar uang 100 Tiang bawa. Tiang mau pergi ke Lembar juga, Lembar katanya. Tulisannya bacanya lembar apa lembar? Yang baca lembar karena pelunggu orang NTB. Orang Jakarta sana bilang lembar Pak, karena tidak bisa membedakan mana 7 lembar uang kertas dengan pelabuhan lembar atau lembar itu gitu. Sama berikutnya, setelah dari Lembar saya mau ke Sumbawa, tapi mampir di bengkel katanya. Ada perempatan bengkel katanya. Di mana perempatan bengkel itu? Bengkel. Ya, tulisannya bengkel, bacaannya bengkel. Tulisannya bengkel, bacanya bengkel, ketukar dia. Ya, ini satu contoh Bapak-bapak. Di Indonesia saja kata lembar, orang Papua bacanya lembar. Bengkel dibaca oleh orang Padang Sumatera Barat sana bengkel katanya, karena di sana bengkel bacaannya, memang tulisannya bengkel. Ya, ini kurang lebih contoh sederhananya semacam itu. Sama tulisannya, tapi qiraahnya ya sab'ah, ya 7 dialek yang mungkin beragam semacam ini, tapi tidak mengurangi ya makna yang ini. Mana 7 bahasa itu, Bapak-bapak yang dirahmati Allah ya? Di sini disebut, yakni adalah bahasa Quraisy yang pertama, yang menjadi rujukan bahwa kitab suci Al-Quran lebih-lebih setelah masa Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah dan dijadikan sebagai Rosam Utsmani, yang paling utama Al-Quran ini sangat baik dan kemudian dibakukan hingga hari ini dibaca dengan dialek Quraisy. Nah, dalam kitab Mabahits fi Ulumil Quran karya Syekh Mana Al-Qattan halaman 156 sebelumnya disebut kenapa Al-Quran ini ya dianggap mulia atau sangat dianjurkan dengan bahasa Quraisy ya, sehingga kalau ada pertanyaan mengapa kemudian dihilangkan oleh Utsman, maka jawabannya diantaranya para jamaah di sini ya,
ju'ilat lilugotiha as-sadirah baina furu'il arabiyyah al-ukhra min jiwaril baiti wasiqayatil hajj. Jadi karena suku Quraisy ini dulu dipercaya ya, sebelum Nabi Muhammad lahir ya, itu dipercaya dengan kemuliaannya. Bahasa Quraisy ini sudah dimuliakan dari awal. Kenapa? Karena bahasanya ini hampir lengkap ya, ada kasarnya, ada halusnya, untuk komunikasi dan semua orang ini sangat tepat. Satu contoh di Indonesia Bapak Ibu, kalau belajar bahasa Indonesia, kenapa tidak bahasa Lombok dijadikan sebagai bahasa nasional? Bahasa nasional itu bahasa Nabi, sekarang kita yang pakai ini, yang pakai sekarang bicara ini bahasa Melayu. Macam mana bahasa Melayu ini kok lebih baik dari bahasa Lombok, bahasa Bima, bahasa Dompu? Kenapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional? Ada jawabannya katanya kan? Ya ada jawabannya, lebih mudah diucapkannya, tidak terlalu banyak kali lembar-lembar macamnya itu. Jadi ada dia. Ya, makanya sehingga dianggap lebih pas untuk Indonesia. Nah, rupanya di Arab juga ada konsensus kesepakatan semacam itu. Quraisy ini lebih hebat karena cakupannya lebih luas. Saking hebatnya semacam itu sehingga siapapun yang menjadi imam, yang menjadi pengurus atau takmir katakanlah ya, yang mengurus Baitullah, Masjidil Haram saat itu Bapak Ibu adalah mereka yang dari suku Quraisy. Termasuk kakeknya baginda Rasul yakni Abdul Muttalib. Bahasa Quraisy, suku Quraisy. Kemudian berikutnya wasiqayatul hajj. Begitu juga orang yang berhaji dalam format haji, tentunya tidak versi sekarang. Rupanya banyak orang berhaji ke Baitullah Bapak Ibu. Terutama haji dari makna secara umumnya arti apa? Berkunjung untuk ibadah. Makanya kalau pelungguh meskipun umroh hari ini berangkat ke tanah suci sana, ya dipanggil sama siapa namanya yang askar namanya, pasukan yang jaga itu, baik di Masjidil Haram maupun di Madinah. Kalau pelungguh datang, padahal ini sedang umroh, ini sedang nganggak mau foto makamnya Rasulullah, ya haj, ta'al. Jadi ya haji dipanggil pelungguh. Ada jemaah protes loh, tiang umroh Pak, tiang haji makin kan bulan Safar, dinara dan haji bulan Safar. Lalu dan paham maksudnya haji ini orang berkunjung untuk ibadah ini. Ya, orang umroh kan bagian dari ibadah. Nah, makanya sama bahasa Quraisy ini. Jadi digunakan ketika orang haji mengunjungi untuk ta'zim, ya melihat kehebatan Baitullah ini, walaupun dalam bentuk sederhana saat itu, menjamunya mereka, hospitality-nya, ya bermujamalahnya, berbahasa basinya bilogoh Quraisy ini dan bahasa Quraisy. Karena tamu kalau dijamu dan bahasa Quraisy, dia merasa terhormat. Nggih sila, mari kita disasak di NTB ini ngiring ketimbang apa kamu ini misalkan, ya kurang ajar kamu ini. Jadi kalau orang halus datang di kamu kan kabur, dia tidak mau datang. Tapi walaupun suguhannya air putih, tapi ngiring sila, dawak lah, terhormat orang ya. Tapi kalau misalnya pakai tangan kiri tunjuk, Pak minum Pak, ayo lebih tangan kiri tabe, tangan kiri ditunjuk. Airnya ini madu termahal misalnya, yang berasal di Timur Tengah sana, di daerah mana itu, subhanallah, ada madu yang sangat mahal itu, yang tahu melebihi madu dari Bima, Dompu, Sumbawa ya, itu satu botol hampir 1 juta kalau nggak salah, di daerah Timur Tengah. Itu pun itu kita suguhkan tamu, tapi kita kamu-kamukan dia dan tangan kiri, kabur dia. Tapi sebaliknya pun air putih kita nggih dawak, insya Allah dia merasa dihargai. Nah kurang lebih Quraisy itu begitu. Jadi bahasanya ini halus, orang yang mendengar itu tersanjung, merasa terhormati. Termasuk berikutnya ini juga wal isyraf alat tijarah. Ya, jadi kalau ada orang berdagang singgah di Masjidil Haram pun kita akan dia merasa tenang, udah lelah lampak pakai onta, dia bukan pakai Toyota. Ya, setelah berpanas-panas singgah di Masjidil Haram, ya disapa oleh pengurus Masjidil Haram dan bahasa Quraisy, dia merasa terhormati. Makanya 7 huruf ini yang pertama adalah dengan dialek Quraisy, di samping sebagai penutup yang lainnya adalah dengan bahasa Thaqif namanya, dan yang berikutnya Hawazin, dan yang keempat adalah Kinanah, yang kelima Tamim, dan keenam adalah Yaman, serta ketujuh dengan logot atau dengan dialek Huzail namanya. Jadi itulah mana yang luar biasa dari membaca kitab suci Al-Quran. Sedangkan 7 pembahasan 7 babnya kita akan sampaikan pada kesempatan yang lain karena waktu sudah habis ya. Di antaranya cakupannya sangat mendalam, mungkin pertemuan berikutnya kita sampaikan. Demikian karena waktu sudah cukup, semoga
ada barokah manfaatnya yang sampaikan sedikit ini buat kita semua, buat para pendengar dan keluarga kita. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para jemaah yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat sederhana, Pak Dokter. Mungkin pertanyaannya juga cukup nyeleneh, tapi saya sering berpikir dalam hati, karena tadi disinggung manusia ini, kalau kita mengatakan kamu, dia akan tersinggung. Tapi kita harus pakai bahasa yang halus. Tapi kita kalau berdoa kepada Allah kan kita sering, ya Allah, kekerasan kehendakmu lah. Kita kepada Allah bilang kamu, bilangmu, tapi kepada manusia akan tersinggung. Ini kira-kira bagaimana ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ampura Tuan Guru. Tadi menyinggung masalah pejabat tidak mustahil harus jadi imam. Ini pernah di viral ini. Presiden kita Jokowi itu pernah jadi imam dia. Pada waktu kunjungan kerjanya di KLU waktu tahun 2017 waktu gempa. Di sana dia tuh jadi imam. Jadi imam, TGB-nya jadi makmum. Sedangkan Pak TGB ini sudah maklum, dia itu seorang doktor, mana Tuan Guru, penghafal Al-Quran. Sedangkan presiden kita itu Jokowi itu insinyur kehutanan. Nah ini yang mana ini, apakah di mana tempat ada kelirunya atau sedikit atau bagaimana begitu? Yang dia jadi imam keliru atau yang menyuruhnya yang keliru gitu ya? Yang sedangkan imam itu harus orang terpilih begitu ya? Mohon pencerahannya niki Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kalau pelungguh bertanya langsung viral itu ya, nyorak di belakang itu Pak Haji, luar biasa. Nanti Tiang mau jawab yang terakhir itu kalau ndak disoting nanti, atau kalau ndak nyambung dengan radio RRI ya. Yang pertama tadi terkait dengan apa istilahnya itu, tentang doa kepada Allah. Allah kita kamu-kamukan tidak marah. Ya, sedangkan kalau sama manusia tersinggung. Ya beda manusia dengan Allah, memang kan begitu. Ya, jadi kalau manusia ini emosi, kadang-kadang emosi itu lebih tinggi dari ilmunya. Seperti tadi kan, merasa diri hebat, membakar kitabnya ulama terkenal begitu kan, kitab tafsir lagi. Ya kalau kitab-kitab teori berdagang sih mungkin tidak apa-apa, jarang ayat di sana, tapi tafsir ini setiap ayat dijelaskan dan hadis-hadis sahih kan begitu. Itulah manusia, kadang-kadangnya lebih dominan emosinya dibanding ilmunya. Tapi jawaban ini al-mukarramun mustamin mustamiat itu bisa dikaitkan dengan kehebatan bahasa Arab ya, sebagai bahasa kitab suci Al-Quran, bahwa orang Arab ini memang Bapak Ibu nggih, itu satu sisi ada dimensi kelebihannya dibanding kita. Di antara hal yang mungkin lebih di bahasa Arab itu ya penggunaan istilah, meskipun istilahnya sederhana, maka orang boleh tidak marah tergantung konteksnya. Ya, satu contoh ya, misalnya kata perintah bapak-bapak, ya, khuzil kitab, ambillah kitab.
Ya Allah istajib doa ana. Ini kalau kita menggunakan fi'il amr, kata perintah kepada sesama manusia, itu bermakna perintah. Fi'il amr ya, menuju perintah. Misalnya khuzil kitab, ambillah kitab itu. Ya, iftahil kitab, bukalah. Iftah kitabak, bukalah kitabmu. Tetapi kata perintah ini kalau ditujukan kepada Tuhan, maka dengan sendirinya orang paham bukan perintah maknanya, tetapi doa. Ya Allah istajib du'aana. Ya Allah kabulkanlah doa kami. Dia menggunakan sigat, menggunakan ya bentuk format fi'il amr. Kalau makna dasarnya adalah perintah untuk dikerjakan sesuatu. Tapi kalau diletakkan dalam konteks kepada Tuhan maka berarti doa. Dan insya Allah Allah juga tidak marah kan begitu. Karena memang bahasa Arab begitu. Perintah itu kepada sama manusia dan terutama kepada bawahan ya. Jadi orang mengucapkan al-mutakallim yang mengucapkan ini kepada mukhatab yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara ini lebih rendah tingkatannya maka ini perintah. Tapi kalau yang diajak bicara ini lebih tinggi derajatnya dari yang berbicara, maka apa namanya ini? Itu namanya doa. Nah terkait dengan itu juga kita tidak tahu bapak-bapak ya dari segi aturan bahasa Arab, tapi satu sisi orang Arab ini mengajarkan kejujuran seperti tadi, bahwa kita yakin Allah itu esa. Sederhananya esa ini juga multi tafsir, tapi secara umum bahwa Allah ini satu. Tuhan Maha Esa bermakna Tuhan tidak mungkin dua, apalagi tiga, apalagi 1000. Nah ketika kita menyebut kata engkau, ya selalu menggunakan domir anta, bukan antum kepada Allah. Anta ya Rob, istajib doa ana ya Rob. Jadi ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Hanya Engkau yang mampu melakukannya. Anta waliuna, anta Rabbuna, Engkaulah Tuhan kami. Karena kalau kita mengatakan antum Rabbuna, banyak Tuhan dia. Yo sering marah, sering silih nenek bareh kan. Yo apa kenam kamu hamba ini? Maka param aku luwe kance pedarak seke gitu. Jadi makanya menggunakan kata anda, engkau. Nah cuma kalau dalam bahasa Indonesia agar lebih halus, jangan bilang kamu, tapi engkau. Engkau ini lebih sopan daripada kamu. Itulah eufemisme bahasa, penghalusan bahasa dalam istilah bahasa. Makanya kalau kita ingin merasa diri hebat, jangan menguasai sebuah kitab, kuasai juga ya bahasa dengan lengkap, dengan varian-variannya. Ya dari kehalusan bahasanya, dari sigotnya, dari kata kerjanya ya. Bahasa kita ini pokoknya nahu sorob, badik ma'ani bayan harus kuasai dulu, baru anda boleh mengatakan diri tuan guru, baru anda boleh mau mencoba-coba membakar kitab orang ya. Tapi kalau hanya punya budaya kitab seke bahasa Indonesia malik kepilih paling hebat, istighfar dulu menurut tiang. Ya itu jawaban tiang ya. Jadi itu seperti itu. Kaitannya dan ini loh bagaimana ditafsir? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Apa Tuhan banyak? Khusus di beberapa ayat memang Allah menggunakan kata jamak seperti tadi. Tapi bukan berarti kemudian nanti makhluk berdoa dan kata antum kepada Allah. Anta tidak apa-apa, Tuhan tidak marah. Tapi itu bermakna yang penting hati kita tunduk, al-khudu wal inqiyad. Ya, kita hormat, berdoa dengan benar-benar penuh pengharapan kepada Allah. Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya ini jawaban tiang. Ya jadi memang seperti itu di bahasa Arab. Beda kalau bahasa Indonesia dan beda juga karakter Indonesia dan karakter Arab kan. Ya beda. Kalau kita bahas ini tidak cukup waktu. Makanya perlu juga ilmu antropologi namanya. Ya supaya kita paham karakter manusia yang ada di muka bumi sesuai dengan wilayah-wilayahnya. Nah berikutnya terkait dengan ini harus dimatikan dulu mikrofonnya ini sensitif. Tapi begini intinya. Kalau misalnya Bapak Presiden diminta untuk menjadi imam, ya satu yang pasti kelebihan beliau pernah menjadi presiden. Sedangkan kita belum pernah menjadi presiden. Jadi siapapun yang pernah hafal Quran, apalagi pernah menjadi tuan guru, gubernur misalnya, mempersilahkan Pak Presiden Jokowi menjadi imam, ya karena satu kelebihan yang dimiliki oleh beliau-beliau ini. Pak Jokowi menjadi presiden, sedangkan ya beliau-beliau yang menjadi gubernur dan hafal Quran misalkan termasuk dimanapun di Indonesia ini belum pernah menjadi presiden. Jadi dalam hal itu tentu derajat presiden dalam konteks itu mungkin lebih tinggi. Itu li ta'zim untuk menghormati beliau. Nah kalau umpama kita ke depan, kalau ada pemimpin lebih tinggi, sedangkan kita tahu misalnya maaf mungkin bahasanya kurang bagus,
Kita ingin hormati gimana agar beliau menjadi imam kita sebagai penghormatan. Khusus untuk sholat-sholat yang tidak perlu jahar bacaannya, menurut yang itu aja kita persilahkan. Ya, sholat imam sholat zuhur, okay? Allahu Akbar saja akan disebut nanti kan, tidak perlu dibaca Al-Fatihah kan dengan secara jahar keras kan. Sholat asar silahkan. Lagu mun maghrib, isya, subuh, ketimbang bubar jamaah, dendek persilahkan menurut yang semacam itu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wa ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Abdul Fattah MPhilI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan mendatangkan hikmah bagi